Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah penyebab ikan siklit Aulonokara atau siklit Afrika pada umumnya itu tidak mau berkembang biak ya. Jadi sebenarnya ada banyak faktor, tapi saya hanya sebutkan beberapa faktor saja karena ini yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi yang pertama itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah memang faktor yang bukan alami. Maksudnya faktor bukan alami itu memang dibuat seperti itu. Jadi ada mungkin peternak yang menyuntikkan semacam cairan atau zat yang membuat si betinanya itu mandul ya. Jadi kan ada juga yang memang seperti itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya biar harganya ini stabil, karena kalau kebanyakan diternak kan nanti harganya akan rusak. Jadi memang ada beberapa peternak yang memberikan sesuatu, entah disuntik, entah dikasih makan, jadi nanti betinanya menjadi mandul. Yang kedua itu adalah faktor alami. Faktor alami itu bisa disebabkan oleh macam-macam. Salah satunya misalnya pH air ya. Jadi pH airnya tidak cocok. Ikan siklit Afrika ini kan dia kan di pH di atas 7 ya, atau basah, pH basah maksudnya. Jadi di atas 7 itu baru normal, maksudnya baru apa ya, baru normal, baru aman, nyaman, baru nyaman. Beda dengan siklit Afrika Selatan, dia kan malah kebalikan, dia itu di pH asam ya, kayak Memphis itu kan pH asam, Memphis, Oscar dan sebagainya itu kan pH asam yang 7 ke bawah. Nah, siklit Afrika ini dia ini hidupnya di siklit di asam, bukan asam, pH 7 ke atas. Jadi ini pernah saya kasih pasir malang merah itu. Pasir malang merah kan biasanya kan terbuat dari tanah liat. Nah, malah menyebabkan si iklan ini menjadi mandul ya, bisa sampai berbulan-bulan tidak mau bertelur. Padahal ini kan sudah size remaja ke dewasa ya, harusnya sudah produktif. Apalagi masa-masa remaja itu kan masa-masa birahi tinggi ya. Jadi tetapi karena saya taruh di substratnya itu substrat yang menyebabkan pH-nya turun, malah si ikannya ini tidak mau berkembang biak. Jadi ini, nah akhirnya saya singkirin ini pH pasir malangnya ini, saya ganti ke ini karang jahe ini, tapi karang jahenya hanya dikit. Tujuannya cuma untuk menaikkan pH. Tapi kan kayaknya pH di tempat saya ini memang cocok untuk siklit Afrika. Jadi sebenarnya tidak perlu karang jahe seperti ini, dia sudah pasti mau berkembang biak. Yang kedua adalah faktor pakan. Jadi pakan itu harus diperhatikan, pakan yang tinggi nutrisi ya. Seperti cacing darah itu nanti cepat berkembang biak. Tetapi perlu diketahui bahwa siklit Afrika ini dia lebih condong ke herbivora. Jadi kalau dikasih kebanyakan protein hewani nanti akan menyebabkan ikannya ini bloating, pembekakan di lambungnya itu, kemudian nanti akan mati. Jadi sebaiknya harus dilihat nutrisinya ya, jangan terlalu banyak protein hewani intinya itu. Kemudian jangan dikasih pelet warna kalau ingin budidaya, karena pelet warna itu menurut saya itu malah menyebabkan ikannya ini jadi mandul, jadi susah untuk berkembang biak. Mungkin karena pelet warna itu kan untuk meningkatkan warna ya, jadi mungkin kayak merusak ibaratnya merusak ini tadi organ reproduksinya itu, atau sistem reproduksinya itu jadi kurang baik. Jadi mungkin sebaiknya diberi saja pelet-pelet biasa, pelet-pelet untuk pembesaran atau untuk untuk reproduksi ya. Pelet-pelet seperti pelet pembesaran ikan lele atau ikan nila itu malah bagus menurut saya, daripada pelet-pelet yang pelet warna. Ini dengan catatan khusus untuk budidaya ya, karena kalau dikasih pelet-pelet untuk warna itu malah nanti jadi mandul. Jadi ini pernah saya kasih pelet-pelet warna itu memang warnanya mencolok, tapi ya dia tidak bisa menghamili si betinanya nih, bukan menghamili, berkembang biak, dan betinanya ini susah hamil maksudnya.
susah hamil karena mungkin kebanyakan hormon, bukan hormon, makanan itu tadi yang pelet warna itu. Ibaratnya kalau orang itu kebanyakan makan junk food ya, yang junk food itu kan hanya menyebabkan badannya jadi gendut aja, tetapi secara nutrisi dia kurang bagus. Jadi sebaiknya kasih pakan yang memang untuk pertumbuhan atau untuk perkembang biak. Nah, pelet apa? Nah, itu peletnya terserah. Intinya untuk itu aja. Nah, yang ketiga itu kondisi ikan ini jangan stres ya. Kalau stres itu nanti tidak mau kawin, kemudian nanti kalaupun bertelur betinanya itu nanti akan ketika habis kawin dia akan menelan telurnya karena stres. Kemudian kondisi ikannya juga harus sehat ya. Jadi sebenarnya hanya 3 faktor itu. Yang pertama adalah kondisi air, kemudian kondisi pakan, pakannya itu, nutrisi pakannya maksudnya, kemudian sama kondisi ikannya. Kalau ikannya seperti ini harusnya seminggu sekali pasti ada yang bertelur. Kalau kondisinya sehat seperti ini. Jadi itu saja berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, ini saya akan lihatkan ikan yang sudah bertelur ya. Maksudnya yang mengerami telur. Kalau yang bertelur itu maksudnya dia masih di dalam perutnya ini ada telur tapi belum dikeluarin. Nah, nanti kalau ikan siklit Afrika ini dia akan mengeluarkan telur, kemudian nanti akan dirami. Nah, dirami di dalam mulutnya ya. Oke, bisa dilihat itu yang sudah mengerami telur itu betinanya mulutnya seperti mulut apa ya? Kalau di wayang itu seperti buto cakil ya, jadi mulutnya itu seperti maju ke depan. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini juga satu lagi. Ini sepertinya kawin silangan, ini sepertinya bukan betina pensi. Nah, saya penasaran hasilnya seperti apa. Nih bisa dilihat mulutnya sudah maju ya, seperti buto cakil. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.